Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah pemirsa TV One dimanapun berada, sahabat jiwa, yang semoga kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah dalam melakukan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Dua kisah yang telah disuguhkan dalam kajian ini berkaitan tentang ketangguhan, keteguhan seorang ibu, dan di waktu bersamaan juga dikisahkan tentang betapa pilu, pedih seorang anak yang merindukan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini diakomodir di dalam Al-Quran. Ada peristiwa yang menyayat hati seorang ibu tatkala berhadapan dengan kenyataan harus berpisah dengan anak lelakinya. Kita akan temukan di dalam surat Toha. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran buat siapapun kau para anak. Kau adalah orang-orang yang sangat berhutang jasa kebaikan kepada kedua orang tua, diwakili oleh Ustadzah Oki dalam kisahnya. Dan engkau para orang tua berkewajiban untuk menyayangi anak-anakmu karena mereka amanah. Dan itu semua diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa pada waktunya akan dimintakan pertanggungjawaban. Ketika Allah ceritakan perihal seorang wanita yang dalam ketakutan, dan saat itu semua bayi lelaki terancam. Ibu dari seorang lelaki yang bernama Musa, ketika diperintahkan oleh Allah, "Idh auhayna ila ummika ma yuha anikdhi fit tabut faqdhi fihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini." Nanti kita akan tarik benang merah dengan sebuah tema yang akan menguatkan kita, mencetak, melahirkan generasi penuh berkah di zaman yang penuh fitnah, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang optimis. Karena kita sepakat anak-anak kita quote and quote diintai dengan berbagai kerusakan moral dari lantaran perkembangan zaman. Tetapi mereka sahabat jiwa, mereka tidak boleh berputus asa. Mengapa saya sampaikan ini? Karena tidak lebih mencekam, betapapun zaman penuh fitnah, tidak lebih mencekam. Di saat diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Fir'aun mempunyai keputusan bahwa setiap bayi laki-laki harus dimusnahkan. Tetapi ada seorang wanita yang dia diuji keteguhannya. Disuruh oleh Allah, anikdhi fihi fit tabut faqdhi fihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah. Letakkan kau punya bayi laki-laki itu di dalam sebuah peti kayu, lalu letakkan peti kayu itu di sungai Nil. Dia akan membawa sungai Nil itu, peti tersebut, ke tempat di mana Fir'aun yang akan mengambilnya, ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah. Langsung Allah yang menyampaikan, bayimu akan diambil oleh musuhku dan musuhnya. Tanggung, kalau cuman zaman yang penuh fitnah, ini langsung berada di lingkaran yang paling berbahaya. Innahu tagha, begitu Al-Quran menjulukinya. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Ini akan menjadi optimis
buat semua orang tua, jangan pernah ketakutan. Di zaman seperti apapun, kau masih bisa melahirkan generasi penuh berkah. Kenapa? Karena ada satu jaminan ketika Musa yang berada dalam lingkaran yang sangat membahayakan. Tapi ternyata kemudian Allah memberikan perlindungan. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Langsung yang membackup adalah Allah. Aku berikan kepadamu cinta, rasa cinta dariku, dan aku ingin engkau diasuh dalam pengawasanku. Ini yang akan menjadi tema buat kita para ibu, para orang tua. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menyalahkan zaman, jangan pernah menyalahkan keadaan. Kau tetap bisa melahirkan generasi penuh berkah bila kemudian kau menjadi orang yang mengajarkan anak-anakmu untuk dekat kepada Sang Pencipta. Ini kata kuncinya. Kadang-kadang kurang dipercaya sama banyak orang tua. Pendidikan secara formal haruslah kau ikuti karena perkembangan zaman. Tetapi kau jangan melalaikan satu pendidikan yang akan membentengi semua anak keturunanmu. Bukan hanya kau peluk pada saat mereka di dunia, tapi bahasa Al-Quran kau diajak melambung jauh kepada sebuah cita-cita. Kau harus berkumpul dengan anak keturunanmu bukan hanya di dunia tetapi di dalam surga. Begitu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan siapa saja orang-orang yang beriman, kemudian anak keturunannya mengikuti keimanan dari orang tuanya, maka kami akan pertemukan mereka nanti di dalam surga. Dari mimbar ini sahabat jiwa saya ingin menyerukan, tunjukkan kasih sayangmu kepada anak-anak. Jangan hanya untuk terbebas dari kesusahan dunia, tapi tugas mulia, peluk dekap erat sampai berada di dalam surga. Semoga ini menginspirasi kita semua. Masya Allah Kiai, terima kasih atas nasihat dan juga pengingatnya kepada kita semua dan juga para pemirsa yang menjadi orang tua ya, supaya bisa terus mendidik dan juga mencintai anak-anaknya yang menjadi amanah atau titipan dari Allah. Baiklah sahabat jiwa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda berikut ini program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita akan kembali untuk Anda. Ilahana ya Maulana, jadikan kami orang tua yang amanah, mendidik anak untuk taat dan cinta kepadamu, juga Rasulmu. Ilahana, bimbing kami untuk bisa menjadi teladan buat anak-anak kami. Ilahana, jadikan kami orang tua yang bisa menyelamatkan mereka dari panasnya api neraka.